Rahmatul Adi Nuberliani, nomor absen 28. Poin berikutnya adalah kerjasama ekonomi Islam. Yang pertama ada syirkah. Syirkah artinya suatu akad perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengumpulkan modal dalam bentuk uang atau jasa guna melakukan usaha tertentu dengan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan perjanjian. Syirkah sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada syirkah inan atau syirkah harta, yang dapat diwujudkan dalam bentuk perseroan terbaru atau PT, perseroan tertutup, dan perseroan firma. Jenis syirkah yang kedua adalah syirkah abdan, yakni syirkah kerja atau jasa. Yang termasuk jenis syirkah abdan yakni yang pertama ada qirat atau mudharabah atau investasi, yakni suatu akad untuk menyerahkan modal kepada seseorang guna melakukan jenis usaha tertentu dengan keuntungan dibagi sesuai perjanjian dan modal kembali kepada pemilik modal. Adapun syarat sah dari qirat, yang pertama adalah adanya modal berupa uang atau barang. Kemudian adanya usaha tertentu seperti dagang atau perusahaan. Yang ketiga, adanya pembagian untung atau kerugian secara bersama-sama sesuai dengan perjanjian. Dan yang terakhir adalah adanya kedewasaan antara dua belah pihak pemilik modal dan penerima modal. Jenis syirkah abdan yang kedua adalah musaqah atau pembagian hasil kebun, yakni suatu akad antara pemilik kebun dengan penggarap untuk mengolah kebun dengan penghasilan dibagi sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga ada muzara'ah, yakni suatu akad antara pemilik tanah berbentuk sawah atau ladang dengan penggarap untuk mengolah tanah dengan penghasilan dibagi sesuai perjanjian dengan ketentuan bahwa bibit dan zakat dibebankan kepada penggarap. Yang keempat adalah mukhabarah, yakni suatu akad antar pemilik tanah, sawah atau kebun dengan penggarap untuk mengolah tanah dengan penghasilan dibagi sesuai perjanjian dengan ketentuan bahwa bibit dan zakat dari pemilik tanah. Syirkah yang ketiga adalah syirkah wujuh, yakni kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau wujuh, yakni keahlian dari seseorang di tengah masyarakat. Dan syirkah yang terakhir adalah syirkah mukhawadah, yakni syirkah antara dua pihak yang menggabungkan antara syirkah inan, syirkah abdan, dan juga syirkah wujuh. Kerjasama ekonomi Islam yang kedua adalah perbankan. Bank sendiri dibagi menjadi dua, yakni ada bank umum dan bank syariah. Dalam praktiknya, bank umum menerapkan sistem bunga, yang mana bunga ini termasuk ke dalam riba, sehingga hukumnya haram bagi umat Islam. Hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI sebagai hasil karya pada tanggal 19-21 Agustus tahun 1990 bertempat di Cisarua, Jawa Barat, yang memutuskan bahwa bunga bank hukumnya adalah haram. Yang kedua ada bank syariah, di mana dalam praktiknya jenis bank ini tidak menerapkan sistem bunga, akan tetapi menerapkan sistem bagi hasil, sehingga halal hukumnya bagi umat Islam. Kerjasama ekonomi dalam Islam yang ketiga adalah asuransi, yakni suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Asuransi terbagi menjadi dua, yang pertama adalah asuransi syariah. Asuransi syariah yakni usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Dan asuransi yang kedua adalah asuransi konvensional, yakni sebuah produk asuransi dengan prinsip jual beli risiko dalam penerapannya. Nasabah akan dikenakan premi demi mendapatkan imbalan berupa proteksi atas risiko yang mungkin terjadi. Nah, bagaimana sih hukumnya asuransi sendiri dalam Islam? Sebenarnya ada beberapa pendapat. Yang pertama menurut Said Sabiq, kemudian menurut Abdullah Al-Qalqi Mufti Jordaniyah, menurut Yusuf Qaradawi dan Muhammad Bakhil Mufti Mesir mengatakan bahwa segala jenis asuransi hukumnya haram, baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional.
Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdul Rahman Isa, pengarang kitab Al-Mu'amalatul Hadisah wa Akhamuha, mengatakan bahwa asuransi konvensional hukumnya boleh. Jadi, jika menurut pendapat-pendapatnya kedua tadi, asuransi konvensional saja boleh, yang mana sebenarnya kurang sesuai dengan syariat Islam. Asuransi konvensional itu sendiri itu diperbolehkan, berarti jika kita mengikuti pendapat yang kedua, berarti asuransi itu boleh, baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Tapi menurut pendapat-pendapat ulama yang pertama tadi, segala macam asuransi itu tidak boleh karena ada beberapa alasan, baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional.